Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Kamis 7 Juli 2022, dalam pekan biasa ke-14 tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 10, ayat 7 sampai dengan 15. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih dalam Kristus, ada cukup banyak instruksi dan pantangan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid sebelum mereka melaksanakan perutusan Tuhan. Kita dapat menyimpulkan setidaknya 5 poin penting wejangan Tuhan Yesus bagi para murid, termasuk kepada kita saat ini. Hal yang pertama, Tuhan Yesus ingin pewartaan kerajaan surga diwarnai dengan kisah sukacita dari orang-orang yang mengalami kesembuhan jasmani dan rohani. Melalui kesetiaan iman yang teguh akan Kristus dan kedekatan yang intim dengan Tuhan dalam doa-doa, kita dapat memohon belas kasih Allah untuk kesembuhan rohani dan jasmani sesama kita yang membutuhkan. Hidup doa adalah makanan rohani yang penting dalam mengasah kuasa Allah dalam diri kita, putra-putrinya. Kemudian hal yang kedua, Tuhan Yesus ingin karunia kuasa Tuhan yang para murid terima diberikan juga secara gratis bagi sesama manusia. Sebab Tuhan juga menganugerahkan kuasa itu secara gratis. Kita pun diajak untuk memiliki semangat pelayanan tulus ikhlas, tidak hitung-hitungan dan bukan dalam semangat menuntut balas budi. Sebab jika sebagai makhluk sosial, manusia terlalu berdasar pada pertimbangan untung rugi, niscaya sesama manusia dan Tuhan akan menakarkan hal yang sama kepada kita. Semangat berkorban dan tidak takut rugi justru membawa banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Lalu hal yang ketiga, Tuhan Yesus ingin para murid hanya bersandar pada penyelenggaraan kasih Allah dalam perjalanan perutusan mereka. Para murid dilarang membawa perbekalan berlebih yang dapat menimbulkan sifat egois, congkak,
dan hanya bersandar pada kemampuannya sendiri. Jika dalam hidup kita mempersembahkan setiap kerja, karya, usaha, dan pelayanan dalam penyelenggaraan rahmat kasih Allah, Tuhan juga akan mencukupi setiap kebutuhan hidup kita sesuai kehendak-Nya. Tanpa banyak kekhawatiran dan keterikatan duniawi, hidup kita akan terasa nyaman dan aman dalam penyelenggaraan kasih Tuhan. Lalu hal yang keempat, Tuhan Yesus menegaskan pada para murid untuk mau menetap sejenak di rumah orang yang menerima pewartaan kerajaan surga. Pengenalan dan kedekatan diri dengan orang yang diwartakan akan membantu para murid menyelami dinamika kehidupan mereka. Kedekatan kita dengan sesama manusia menjadikan kita peka terhadap persoalan hidup sesama kita. Maka keterlibatan dalam kehidupan sosial di sekitar kita sangatlah penting. Kedekatan batin dengan sesama tidak akan terbentuk dalam hati kita jika sikap suam-suam kuku atau setengah-setengah dalam mewartakan karya kasih Allah masih kita bawa. Kemudian hal yang kelima, Tuhan Yesus mendorong para murid untuk memberikan salam berkat kasih Allah kepada siapapun, baik orang-orang yang menerima ataupun mereka yang menolak pewartaan para murid. Tuhan Yesus menginginkan kita mudah memberikan rahmat berkat Allah kepada semua orang, bagaimanapun sikap dan perbuatan mereka terhadap kita. Sebab salam berkat Allah hanya akan tercurah bagi mereka yang menerima kehadiran Allah dalam hidup mereka, bukan yang menolak. Tidak perlu terucap dari mulut kita sumpah serapah, kutukan, cemoohan, ataupun kata-kata kasar. Allah yang Maha Adil tahu apa yang terbaik bagi masing-masing orang, apakah itu berupa berkat ataukah berupa upah dosa. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, siapkah kita mewujudkan harapan Tuhan dan melaksanakan perintah-Nya dalam perutusan hidup kita? Mari kita membenahi diri dan mulai belajar melaksanakan karya kasih Allah dalam perutusan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Yesus, Engkau telah mengutus murid-murid dan memberkati mereka dengan penuh kuasa. Semoga rahmat yang sama selalu menyertai perjalanan panggilan hidup kami dalam mewartakan kerajaan surga yang sudah dekat. Sebab Engkaulah Tuhan, pengantara kami, yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.